atas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu, selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Hai Kak Esther. Halo Kak Onis. Salam adik-adik par Jemaat Gemit Alfa Omega Labat yang ada di rumah. Salam semua. Hari ini berjumpa kembali dengan Kakak Onis di sini Dan Kakak Esther di sini dalam Ibadah Natal par Jemaat Gemit Alfa Omega Labat. Sebelumnya, Kak Onis ingin tahu kabar adik-adik sekalian yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Pasti baik dong Kak. Kak Onis juga yakin semua pasti dalam keadaan yang baik. Tapi karena hari ini kita akan sama-sama merayakan hari yang penuh dengan sukacita, Kak Onis ingin dapat jawaban yang lebih dahsyat lagi. Kalau Kak Onis bilang, apa kabar adik-adik? Adik-adik harus menjawab, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Mari kita coba. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Hore, senang sekali ya Kak. Setelah begitu lama kita berjumpa dalam sekolah minggu, hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun secara tidak langsung. Iya kakak, sejak bulan Maret hingga hari ini kita tidak berjumpa di sekolah minggu dan kakak sudah merasa rindu sekali dengan senyum-senyum adik-adik par sekalian. Iya Kak, meskipun kita ada dalam pandemi yang begitu berkepanjangan, namun kita bersyukur. Karena apa? Karena hari ini kita bisa merayakan Natal bersama. Nah, itu karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kita. Nah adik-adik, inilah yang akan menjadi tema Natal kita hari ini, yaitu Immanuel. Immanuel? Iya, Apa artinya kakak? Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Oke kakak. Sepertinya adik-adik di rumah sekalian sudah tidak sabar lagi untuk bersuka cita bersama hari ini. Untuk itu, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Dan mari sama-sama kita nyanyikan lagu O Sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru
Meskipun Kak Unis tidak melihat adik-adik secara langsung, tapi Kak Unis merasakan sukacita yang besar ada di antara adik-adik sekalian. Benar sekali Kak, saya pun merasakannya. Oke adik-adik semua di rumah, silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia ya Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami, terkhususnya kami anak-anak PAR Jemaat Alfa Omega Labat. Hari ini kami semua boleh merayakan Natal. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau memberkati ibadat kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang sejati, kami berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Desra yang cantik yang telah membawakan kita doa pembuka. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan sebuah berita sukacita yang akan disampaikan oleh Mama Pendeta Desi Tatengkeng. Adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang pastinya luar biasa. Untuk itu, adik-adik sekalian yang ada di rumah sudah harus memegang Alkitabnya masing-masing sekarang. Kalau yang belum pegang Alkitabnya, kakak kasih kesempatan untuk ambil Alkitabnya dulu. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan berita sukacita yang tadi kakak bilang, mari kita menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar di hari ini? Adakah sukacita di hati? Di antara adik-adik semuanya, apakah semua sudah siap untuk mendengarkan cerita Natal hari ini? Mama Pendeta mengajak adik-adik semuanya duduk dengan tenang. Kita akan berdoa dan kita akan membaca bagian firman Tuhan di hari Natal anak-anak PAR hari ini dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Bagi adik-adik yang membawa Alkitab, bisa mengikuti dari rumah masing-masing dan kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Semua sudah duduk dengan tenang? Ayo, jangan ada lagi yang jalan-jalan, jangan ada lagi yang ribut. Biar bisa tenang,
supaya dengar cerita Natal hari ini. Bagus, kalau semuanya sudah duduk dengan tenang. Kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman di hari Natal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan memberikan waktu yang manis bagi kami untuk kami bisa merayakan Natal bersama-sama dengan semua kawan-kawan anak-anak PAR Jemaat Alfa Omega di hari ini. Kami rindu ya Tuhan untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah perayaan Natal di tahun ini mendatangkan sukacita dan damai di hati kami. Dan biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami menolong kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik di masa kanak-kanak kami. Tuhan Yesus memberkati Mama Pendeta yang akan berbagi firman Tuhan bagi kami di perayaan Natal tahun ini. Kami semua sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Mama Pendeta akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus, ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo di antara adik-adik semuanya yang ada di rumah, bagaimana perasaan merayakan Natal di tahun ini? Ada beda tidak? Perayaan Natal anak-anak sekolah minggu di tahun 2019 dengan perayaan Natal yang terjadi di tahun 2020. Ada beda tidak? Nah, pasti berbeda bukan? Kenapa berbeda adik-adik? Karena kalau tahun yang lalu adik-adik bisa merayakan Natal itu di gereja. Semua bisa bertemu dengan kawan-kawan, dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi di tahun ini semua mengikuti perayaan sekolah minggu secara virtual, atau bahasa yang terkenal bilang online, dan online. Tidak saja perayaan Natal yang online, tapi sudah sejak bulan Maret, sejak bulan April, sekolah online, semua serba online. Dan di tahun ini semua berbeda. Kenapa berbeda? Apa yang menyebabkan perayaan Natal anak-anak hari ini berbeda? Penyebabnya karena ada satu virus yang mengganggu. Nah, virus apa? Virus corona, betul, virus corona. Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, kemana-mana tidak boleh bersalaman, apalagi berciuman hidung. Semua dibatasi. Karena itu di awal ini Mama Pendeta ayo mau anak-anak memberikan salam di masa pandemi ini dengan menaruhkan tangan kanan di dada dan sambil senyum di samping kiri dan kanan walaupun pakai masker, dan mengatakan ada damai di hati beta. Ayo Mama Pendeta hitung ya. 1, 2, 3. Ada damai di hati beta. Ada damai di hati beta. Nah,
Itu bedanya perayaan Natal anak-anak di tahun ini. Berbeda. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena di hari ini berita Natal kembali diperdengarkan bagi kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang terbaca dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Yang berbicara tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Apa itu Natal? Karena setiap tahun kita mendengarkan cerita ini. Mama Pendeta yakin semua anak-anak tahu apa itu Natal. Benar, Natal artinya kelahiran Kristus. Kita merayakan kelahiran Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini. Apa tanda-tandanya kalau anak-anak merayakan Natal? Pasti ada sukacita. Tapi tidak hanya itu. Siapa yang di rumahnya sudah ada baju Natal, angkat tangan. Siapa yang di rumahnya sepatunya sudah 2 pasang yang baru? Siapa yang di rumahnya mamanya sibuk dengan kue Natal? Ayo. Nah, di Natal ini semua orang sibuk dengan banyak hal. Tetapi sebagai anak-anak, kita belajar juga melihat cerita Natal. Kisah kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk apa Tuhan Yesus lahir bagi kita? Satu hal adik-adik, Tuhan Yesus lahir bukan di rumah sakit yang mewah, bukan di rumah sakit yang mahal, dengan segala fasilitas, dengan sponnya yang bagus, kamarnya yang ber-AC. Tidak adik-adik. Tapi Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina, yang sederhana. Dan berita kelahiran Tuhan Yesus disampaikan oleh malaikat Tuhan bagi Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dan malaikat Tuhan menyatakan kepada Yusuf, hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Apa yang mau disampaikan bagi kita? Yesus yang dilahirkan juga memiliki sebutan nama yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Artinya Allah bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bayangkan adik-adik, Allah dari tempat ketinggiannya menjelma menjadi manusia, dilahirkan di tempat yang sederhana, di kandang hewan, bau, kotor, busuk. Yesus lahir di situ untuk kita semua. Dan dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Wah, senang tidak adik-adik kalau yang kita rayakan kelahirannya, dia adalah Allah yang luar biasa, yang menyertai kita di setiap waktu. Kapan Allah menyertai kita adik-adik? Kapan? Di sekolah Allah menyertai kita? Tidak. Ya, Allah beserta dengan kita. Di rumah Allah menyertai kita? Tidak. Allah menyertai. Waktu sakit Allah menyertai? Tidak. Allah menyertai. Waktu sehat Allah menyertai? Tidak. Allah menyertai. Waktu adik-adik menangis Allah menyertai? Tidak. Allah ada dan menyertai. Waktu tersenyum, waktu ketawa, waktu senang, Allah pun ada. Luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya datang ke dunia untuk satu tujuan. Untuk apa? Ayo, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Biasanya kita rayakan di waktu Paskah. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kita berdosa adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang tidak berdosa? Ayo angkat tangan. Yang tidak pernah bikin jahat, ayo.
Yang suka omong kosong, dosa. Yang pemalas belajar, yang suka bamaki, dosa. Yang belajar tapi ada main game, tipu-tipu, dosa. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa adik-adik, dosa mama pendeta, dan dosa semua orang. Dan karena itu, ketika adik-adik merayakan Natal tahun ini, Mama Pendeta mau sampaikan, kalau belajar dari Bapak Yusuf, belajar dari Ibu Maria, mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tulus hatinya di hari Natal ini. Maukah adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Taat melakukan kehendak Tuhan. Taat juga terhadap orang tua. Taat juga terhadap guru-guru di sekolah. Taat juga kepada orang-orang yang lebih tua. Taat artinya jangan melawan-melawan. Apalagi yang mengikuti sekolah minggu secara online. Kalau ikut sekolah minggu jangan tidur. Kalau ikut sekolah minggu jangan pemalas. Harus rajin. Belajar menjadi anak-anak yang taat. T-A-A-T. Taat. Di hari Natal ini belajar jadi anak-anak yang taat, yang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam apa adik-adik? Dalam kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Kita juga belajar untuk menjadi pribadi yang taat tapi juga mengasihi orang lain. Karena kasih Tuhan Yesus datang ke dunia. Kasihi orang tua. Kasihi Bapak Ibu Guru, kasihi kakak, kasihi adik, kasihi semua. Itu Natal. Karena itu menutup cerita Natal hari ini. Ada yang mau dengar? Tidak. Cerita dari Mama Pendeta. Sebelum Mama Pendeta tutup firman hari ini. Ayo, yang masih korek-korek, ayo dengar sampai selesai. Nah, Mama Pendeta ada satu cerita menutup cerita Natal kita hari ini. Adik-adik, di suatu ketika ada seorang adik kecil, namanya adalah Nita. Nita ini berumur 5 tahun. Sepanjang tahun, dari Januari sampai dengan Desember, dia menabung di celengan ayamnya. Dia menabung uang jajan yang dikasih oleh bapak mamanya, dia tabung taruh di celengan ayamnya. Bayangkan, dari 500, 1000 sampai dengan di bulan Desember, tentu sudah banyak bukan? Nah, di tanggal 23 Desember, dia pecahkan celengannya, brak! Celengannya pecah. Nah, uangnya berserakan di situ, koin-koin banyak sekali. Dan dia bilang, apa ya hadiah yang akan aku berikan pada orang tuaku? Aku harus memberikan kepada mereka sesuatu. Kalau pakai bahasa Kupang, nah, Nita bilang begini, aduh beta rindu kasih beta pun bapa dan beta pun mama hadiah Natal. Nah, beta pun doi ada banyak. Beta mau kasih bapak dan mama hadiah Natal. Lalu dia pergi membeli apa? Adik-adik, dia jalan cari di sekitar kios di depan rumahnya. Dia mencari kertas kado yang terbaik. Dan ternyata kertas kado terbaik yang dia dapat beli itu adalah kertas kado berwarna emas. Yang di toko itu, yang di kios itu dijual harganya cukup mahal. Karena itu adalah kertas kado berwarna emas yang cukup mahal untuk anak seusia 5 tahun. Lalu dia membawa uang recehnya, dia kasih ke pemilik kios. Lalu dia bilang, saya mau kertas kado yang terbaik. Lalu kemudian dia pulang. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia mencari 2 kotak. Lalu kemudian dia membungkus dengan kertas kado. Dia tidak isi
apapun di dalam. Lalu dia bungkus dengan rapi. Lalu dia bilang, Tuhan, beta mau kasih ini 2 kado untuk beta pun bapa dan beta pun mama. Tuhan tolong supaya mereka senang, supaya mereka bahagia mendapat kado ini. Nah adik-adik, besoknya malam Natal, tanggal 24. Lalu si Nita datang dan memberikan kado ini kepada bapak dan mamanya. Bapak sayang, selamat Natal untuk Bapak. Mama sayang, selamat Natal untuk Mama. Lalu dia memeluk dan mencium Bapak dan mamanya. Nah, apa yang terjadi? Begitu bapaknya menerima kadonya yang dibungkus dengan kertas kado berwarna emas, bapaknya membukanya. Dan di dalam kotak yang dibungkus tidak ada apa-apa. Bapaknya marah besar. Hah? Kado apa ini? Tidak ada isinya. Hah? Anak ini masa memberikan kado tidak ada isinya? Lalu si Nita menangis. Bapak, kado itu memang tidak ada isinya, tapi sudah beta taruhkan isi yang lain. Bapak, beta sudah taruh isinya. Bapaknya kaget. Apa yang sudah diisi oleh anaknya di dalam kotak kado yang dibungkus dengan kertas berwarna emas? Lalu si Nita memungut kembali kotak kadonya. Dia bilang, Bapak, Mama, memang di dalam kado itu tidak ada isi apa-apa. Tetapi sebelum beta membungkusnya, beta sudah taruh banyak ciuman di dalamnya. Sebagai tanda beta sayang Bapak, beta sayang Mama. Jadi di dalam kotak kado itu sudah ada ciuman. Apa yang terjadi adik-adik? Bapaknya datang dan peluk dia. Nah, maafkan Bapak. Bapak tidak tahu kalau begitu besar kasih sayang dari Nita untuk Bapak dan Mama. Bapak akan taruh kotak kado ini di samping tempat tidur Bapak dan Mama. Selama Bapak dan Mama Tuhan berikan waktu untuk bersama-sama dengan Nita. Disitulah adik-adik, barulah Bapak dari si Nita sadar. Ternyata Natal itu artinya kasih. Mengasihi orang terdekat, mengasihi orang-orang yang ada sebagai keluarga dan yang ada dalam kehidupan setiap hari. Adik-adik, apa pesan dari perayaan Natal lewat firman Tuhan bagi kita? Kalau Allah mengirim putra tunggalnya, Yesus Kristus, itu karena kasih Allah yang besar. Kalau kita belajar dari Nita, kadonya berbungkus dengan banyak cinta kasih. Uangnya dia pakai. Dia mencium kado ini berulang-ulang kali sebagai tanda dia sayang Bapak dan Mamanya. Maukah adik-adik juga mengasihi orang lain? Mengasihi teman yang bikin jengkel kita. Mengasihi Bapak dan Mama. Mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Itulah Natal. Yakinlah Allah yang Immanuel, Allah beserta kita dalam Yesus, akan sertai semua yang menjadi harapan adik-adik hari ini dan di masa depan. Sekalipun di masa pandemi COVID-19 atau yang adik-adik bilang virus corona, Natal harus tetap dirayakan dengan sukacita, dengan damai di hati. Menutup ini, Mama Pendeta ajak adik-adik, bisa ya mengikuti Mama Pendeta. Kalau Mama Pendeta bilang, Selamat Natal adik-adik, dan adik-adik sambung jawab bilang, sukacita menyambut Yesus di hati beta. Sukacita menyambut Yesus di hati beta. Bisa kok?
Kalau Mama Pendeta bilang Selamat Natal adik-adik, adik-adik bilang sukacita menyambut Yesus di hati beta. Kita sebut 3 kali. Oke? Yes? Yes. Selamat Natal adik-adik. Sukacita menyambut Yesus di hati beta. Yang kedua, Selamat Natal adik-adik. Sukacita menyambut Yesus di hati beta. Selamat Natal adik-adik. Sukacita menyambut Yesus di hati beta. Selamat merayakan Natal tahun ini untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa cium Bapak dan Mama, cium kakak dan adik, dan bilang Selamat Natal keluargaku. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk cerita Natal hari ini. Mari kita tenang, kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan untuk kita mendengarkan cerita Natal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan Natal di tahun ini. Kami sudah mendengarkan cerita Natal tentang Yesus yang lahir di Bethlehem, tentang Yesus yang hadir dalam kesederhanaan, tetapi juga nyata dalam kehidupannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan tolong kami semua agar sebagai anak-anak kami belajar bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus. Kami bersyukur bisa merayakan Natal tahun ini. Dan biarlah kami belajar menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi orang lain yang berada di sekeliling kami. Biarlah sukacita Natal kami rasakan di tahun ini, sekalipun kami berada di tengah-tengah virus corona yang melanda. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hati kami bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Mama Pendeta yang telah membawakan cerita firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Seperti apa yang Mama Pendeta sampaikan tadi, bahwa tema Natal kita kali ini Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Benar sekali, Natal artinya kasih. Jadi kita semua harus mempunyai kasih dalam diri kita masing-masing. Adik-adik yang bersukacita, tiba saatnya kita akan sama-sama menyalakan lilin Natal. Untuk itu, untuk adik-adik semua di rumah harus mempersiapkan lilinnya masing-masing. Terbitlah dari awan-awan terang, telah menembus kegelapan. Terbitlah dari langit malam, sebuah bintang memancar gemerlapan. Berita malaikat surga bergemar, menghantar rahmat Tuhan dan anugerah besar. Orang-orang Majus pun datang, menyusup malam, membela tanah padang. Para gembala bergegas riang, akan menabur mazmur dan mawar, akan bersujud ke hadapan Raja yang besar. Telah lahir kanak-kanak yang lembut di kandang domba yang terpencil. Tapi segala raja akan bertelut kepada Engkau yang datang dalam miskin dan hina, tapi sanggup menembus dosa umatnya. Di kandang Bethlehem ku memandang Tuhanku, di depan hadirat-Mu terbuka hatiku. Kemuliaan-Mu memancar di Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malam kudus, malam yang suci, Raja surga dan di bumi terang-Mu gemerlap.
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma pasal 15 ayat 13. Bimbing aku pun kepadamu, akan memuji dan menyembah. Sudah terangkat hatiku yang berat dan besar, karena pengampunan dosa dan hidup yang gelisah. Di Betlehem ku tatap terangmu, di palungan ku tatap Tuhanku. Ya Tuhan, telah kau isi hatiku dengan pengasihan. Ya Raja, telah kau hibur hatiku dengan kesukaan. Ya Yesus, olehmu kau jadikan aku anak Allah dalam hidup beriman. Bersorak segala malaikat di langit, bersorak segala marga satwa di bukit-bukit. Kerinduan telah dipenuhi, janji Tuhan telah digenapi. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua terjaga terus. Ayah, bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Yesus Kristus telah lahir di dunia. Terang Kristus bercahaya, kasih Allah bagi manusia, damai di bumi, damai di hati, damai sejahtera bagi orang yang percaya. Untuk bersyukur dan bersukacita menyambut terangnya lilin itu, mari kita menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Oke adik-adik sekalian, kita telah berada di penghujung ibadah Natal kita saat ini. Mari kembali ke aktivitas kita masing-masing sambil terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Siapkan hati adik-adik sekalian untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama menyambut berkat Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Memberkati Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadat perayaan Natal, dan karena itu kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kebaktian perayaan para anak-anak Gereja Alfa Omega Labat. Kami percaya bahwa semuanya yang telah dilakukan itu karena anugerah Tuhan. Dan biarlah anak-anak Gereja Alfa Omega Labat selalu diberkati di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Oke adik-adik sekalian, demikianlah rangkaian ibadah Natal Par Jemaat Jimit Alfa Omega hari ini. Sampai jumpa dalam sekolah minggu dan perayaan Natal Par tahun depan. Salam. Yesus Kristus
Jemaat Gemit Alpha Omega Labat mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Immanuel. Salam. Untuk anak-anak Par Alpha Omega Labat, Selamat Natal dan Tahun Baru, Immanuel. Selamat Natal anak-anak Par Alpha Omega Labat. Kami dari WPMGR Alpha Omega Labat mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Anak-anak Par Alpha Omega Labat, Immanuel. Halo buat anak-anak Par Alpha Omega Labat, selamat Natal. Semoga Tuhan Yesus memberkati, damai Natal selalu menyertai adik-adik dan kakak-kakak semua. Saya Los Robertus, saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru untuk anak-anak Par Gereja Alpha Omega Labat. Semoga damai Natal ini menjadikan kita ke depannya lebih baik lagi dan makin bertumbuh dalam iman. Excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Gloria in Dari pertama semua singkat ya.